Sedangkan rumah ini masih punya sedikit space untuk indoor garden ya. Oke, sedangkan untuk pembiayaan rumah ini berukuran 6 kali 7 meter dengan luas bersih 36 meter persegi, menghabiskan dana sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Opik Design. Oke, kemudian untuk desain kali ini adalah request dari akun atas nama Uswatun Hasanah. Perhatikan baik-baik bentuk denahnya sebelum kita nanti menjelajahi ruangannya ya. Oke, ini untuk denah lantai dasar ya, kemudian ini untuk denah lantai kedua. Oke, semua kamar kita taruh di lantai kedua, jadi aktivitas keluarga berada di lantai dasar ya. Oke, oke, sekarang kita bahas satu persatu dari eksterior ya. Yang pertama-tama kita bahas desain fasadnya. Oke, masuk ke mobil. Oke, ini untuk ketinggian daripada karpet ya, dan juga pagar. Kemudian kita naik dulu ke atas. Oke, ada space dak beton kita pakai untuk menaruh tandon ya. Untuk bentuk atapnya kita pakai bentuk atap pelana. Kemudian kita masuk ke sini, perhatikan area sini, ini adalah area pembuangan, ini pipa pembuangan ya, sedangkan pintunya atau jendelanya jendela geser. Oke, itu adalah jendela untuk pencahayaan ya di area ruang lantai dasar. Kemudian kita review area bagian depan. Oke, ini memiliki panjang 2,2 meter ya, sedangkan itu panjang keseluruhannya 3 meter. Oke, kemudian di sini adalah area carport, sedangkan untuk ketinggian rumah ini adalah 60 cm dari jalan ya. Kemudian untuk area pagarnya kita bikin simple aja, kita pakai pasang bata ya. Kemudian untuk carportnya kita pakai penutup fiber. Kemudian di depan rumah masih ada space ya, space kita 60 cm kita fungsikan sebagai area penghijauan. Oke, dan rumah ini berdiri di atas lahan berukuran 6 kali 9 meter ya, persis kayak luas rumah tipe 36. Maksudnya di perumahan tipe 36 ya. Oke, kemudian di sini ini adalah area cuci jemur ya, kita taruh di area balkon. Kemudian penutupnya kita pakai kisi-kisi ya, kisi-kisinya bisa kalian pakai aluminium, biasa bisa juga kalian pakai kayu ya. Kalau kesannya lebih rustic, kalian harus pakai kayu. Kayunya harus milih yang tahan terhadap outdoor ya, seperti kayu Kalimantan, sejenis kayu balau gitu ya. Oke, ini adalah aksesoris fasad. Ini adalah poin daripada fasad rumah ini kawanku. Oke, kemudian di belakangnya kita taruh tandon air ya. Aksesnya untuk menuju ke tandon air adalah pembukaan area cuci jemur ya. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang poin dari fasad ini ya. Ini kita bikin dari plesteran ya, kemudian kita pakai garis yang dilubangi gitu, itu ukurannya 2 kali 2 cm kawan, lebarnya 2 cm, masuknya ke dalam 2 cm, kemudian kita cat warna gelap. Oke, untuk aksesoris fasad yang ini kita pakai flooring atau maksudnya keramik bermotif kayu ya untuk dindingnya ya. Kemudian kita masuk ke area interior kawanku. Saya kira cukup ya untuk area outdoornya. Sekarang kita review area interior. Oke, ini untuk terasnya ukuran 1 meter kali 3 meter ya. Kemudian kita masuk ke dalam, dan ruangan pertama yang kita temukan adalah ruang tamu ya. Oke, ruang tamu ini berukuran 2 kali 3 meter ya, dengan aksesoris dinding kita pakai plester
kemudian sebelah kirinya kita pakai kayu ya, kemudian kita kasih ambalat, kemudian cukup untuk naruh sebuah sofa double seat ya, dan satu buah sofa single seat. Kemudian ini panjang daripada ruang tamu adalah 2 meter ya, dengan lebarnya 3 meter. Memang ukurannya enggak cukup luas, tapi sudah cukup difungsikan sebagai area ruang tamu. Dan area berikutnya kita temukan sebuah area yang cukup lega ya. Di sini ada sebuah area. Kita masuk dulu ke kamar mandi kan. Kamar mandi ini adalah kamar mandi yang sifatnya vital, kita taruh di bawah tangga ya. Ini ada penurunan kawan, ada beda tinggi di sini untuk ya, ini kita turunkan 20 cm ya, biar tidak kepentok terhadap bordes ya. Di sana ada lubang cahaya ya, jadi yang tidak perlu pakai exhaust lagi. Kemudian kita maksudnya nggak perlu pakai exhaust itu karena sudah ada sirkulasi udara di kamar mandi tadi ya. Untuk ketinggian daripada plafon 3 meter ya. Untuk ketinggian kitchen set 2 meter itu ya. Kemudian di sini ada area meja makan, kemudian di sana kita taruh sebuah kitchen set ya. Ini kitchen set cukup satu lajur saja, kemudian di samping kitchen set ada ruang keluarga itu kawanku. Poin daripada interior rumah ini kita taruh di ruang keluarga ya. Tingkat seni yang paling tinggi kita taruh di ruang keluarga ya, kayak ini dia. Sambil menikmati desain yang ada, kita intermezzo sejenak ya kawanku. Ngomong-ngomong, saya mau pesen ke kalian ya, kalau kalian pengen transfer uang gitu, harap berhati-hati, dilihat dulu dan dicek lagi nomor rekeningnya, karena kemarin saya pernah keliru ya, mau transfer ke temen 2 juta gitu, ternyata setelah saya cek nomor rekeningnya keliru kawanku. Ya untungnya transfernya gagal kawanku, karena saya cek lagi saldo saya tetap, yaitu tetap 500.000. Cukup intermezzo nggak jelasnya, sekarang kita review desain lagi ya kawanku. Ini adalah area semi indoor atau area indoor gardennya ya. Di sana kita taruh sebuah TV, dan sekarang kita waktunya naik ke lantai kedua. Kita naik dulu. Di sini ada area bata expose ya, biar kesan rustiknya lebih kuat. Kemudian di sini ada area pencahayaan, kita taruh di ujung bawah karena di atas sudah ada area cuci jemur. Kemudian kita naik dulu ya, area istirahat semua kita taruh di lantai kedua ya. Jadi ketika selesai beraktivitas di lantai dasar dan semua aktivitas selesai, semua sudah lelah, kita semua keluarga naik ke lantai 2 untuk istirahat. Dan yang pertama-tama kita coba masuk ke area atau ruangan atau kamar mandi ya. Ini adalah kamar mandi lantai 2 ya, berukuran 1,5 kali 2 meter ya, dan cukup untuk satu kloset, satu wastafel, satu shower, ukuran yang cukup ideal. Kemudian kita keluar dulu. Kemudian di sana ada 2 buah kamar ya, yaitu kamar anak ya. Di sini adalah kamar anak yang pertama, berukuran 2 kali 3 meter, ukuran yang cukup standar ya, standar minimal ya. Minimalnya 2,2 meter ya, 2 kali 2 meter maksudnya. Ini berukuran 2 kali 3 meter ya, masih cukup lega lah. Kemudian cukup untuk satu bednya bed single ya, ini berukuran 1 kali 2 meter ya. Kemudian almari dan satu meja belajar berukuran 60 kali 60 cm.
Oke, ruangan berikutnya adalah kamar anak kedua kawanku. Kamar anak kedua ini tetap ya berukuran 2 kali 3 meter dengan pencahayaan kamar anak 1 maupun 2 juga sangat baik ya, sangat baik saya kira. Kemudian cukup untuk satu buah bed, satu buah lemari, satu buah meja belajar. Bednya bed single berukuran 1 kali 2 meter ya kawanku. Oke ya, ini area pencahayaannya. Kemudian kita keluar dulu kawanku. Oke, sambil melanjutkan review kita bahas pembiayaannya ya. Oke, rumah ini berukuran 6 kali 7 meter kawanku, dan itu adalah ukuran kotornya ya, sedangkan ukuran bersih atau luas bersih rumah ini adalah 36 meter persegi. Dengan luasan segitu 2 lantai menghabiskan dana sebesar 190 juta sampai 260 jutaan ya. Tentunya itu tergantung lokasi kalian berada di mana dan spesifikasi bahan yang kalian pakai kayak apa. Oke, sekarang kita berada di area kamar utama. Ini berukuran 2 kali 3 meter juga ya. Cukup untuk satu bednya berukuran 120 kali 2 meter, karena dia nggak butuh meja belajar ya, jadi cukup bed yang agak sedikit besar. Oke, kemudian kita keluar ke area outdoor ya. Ini kita fungsikan sebagai area cuci jemur kawanku. Oke, seperti itu dia tadi review rumah kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan bagi yang pengen request silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk postingan berikutnya ada 3 pilihan ya, bantu kita milih ya. Yang pertama kita bikin desain ini, kita bikin part keduanya, atau kita bikin tiny house, atau kita bikin rumah yang standar lagi kayak gini-gini ya. Oke, pilih yang mana kawanku, bantu kita jawab, tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.